Ada saatnya saya harus men-treatment batuk saya. Ini beruntung kita enggak bertatap muka ya, saya itu lagi kena batuk flu. Ironisnya ini hari kelima setelah saya vaksinasi booster. Jadi lagi nggak enak badan gitu, kena batuk flu saya. Jadi ya harus dengan amat sangat terpaksa harus ditreatment dengan treatmentnya Profesor Sutiman gitu ceritanya. Sudah sekalian, jadi ada saatnya nanti saya menyembunyikan diri saya karena jujur saja treatment dari Profesor Sutiman ini rada agak kalau di sampai terlihat gitu bahwa saya mengajar kok saya dalam keadaan di treatment gitu rasanya itu nggak umum gitu ya. Karena apa? Treatmentnya dengan beliau itu saya harus di treatment dengan asap tembakau beliau. Kita semuanya sudah tahu ya beliau dengan nano filternya dengan define filternya itu mentreatment banyak penyakit gitu ya, termasuk saya yang jadi pasien. Jadi kalau pas saya lagi treatment begini, kalau tertangkap kamera nggak enak juga, nanti pada waktu saya seperti ini, gambar saya off-kan. Saudara sekalian, di parasitologi ini nanti, karena sudah ada kelompok-kelompok yang terbentuk, senang sekali, terima kasih. Kelas ini telah membagi per kelompok sesuai dengan kesesuaian kita masing-masing, kecocokan kita masing-masing. Dalam satu kelompok hanya terdiri dari 3 orang, silahkan dirunding, nantinya itu pengen melakukan mini riset tentang parasitologi di bidang apa. Maksud saya begini, oke, yang kita lindungi sekarang ini siapa sebenarnya? Jadi inangnya itu siapa gitu. Didiskusikan lewat kelompok yang hari ini harus sudah tertentu. Jadi akhir dari hari ini di dalam masing-masing kelompok tadi ditambah 1 kolom lagi paling kanan gitu. Itu yang diteliti adalah ekto atau endoparasit pada siapa? Siapanya itu objeknya. Jadi wajib bagi kelompok nanti menentukan bersama-sama yang sama-sama enak. Ya kelompok kita misalnya, saya mempunyai kelompok gitu. Saya pengen meneliti kebetulan di rumah itu ada iguana, ya sudah. Iguana itu ektoparasitnya apa atau endoparasitnya apa. Tentukan. Hampir semua pet, yaitu binatang peliharaan, itu mempunyai ekto dan endoparasitnya. Dan jangan khawatir, saya punya bukunya. Jadi Anda milih apa saja sudah nanti akan gitu ya, dapat didapatkan itu. Apalagi kalau misalnya, Pak dari dulu itu loh, kakak saya dulu juga alumni dari kedokteran atau alumni dari farmasi atau alumni dari biologi itu, penelitiannya itu tentang tikus putih. Lah saya suka, saya pelihara sampai sekarang. Saya pengen melihat parasitnya, apakah ekto atau endoparasitnya tikus putih misalnya, gitu juga boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting kelompok itu happy. Nah, karena happy, maka kalian pasti serius. Ya, dibuatlah satu kelompok itu jangan sampai ada yang tidak klop. Harus disepakati bersama-sama. 3 orang itu harus menyepakati. Pokoknya kita melakukan penelitian. Ada yang dari desa itu tahu persis. Saya itu waktu kecil itu sering digigit gurem, Pak. Gurem kan ektoparasit, bisa menjadi ektoparasitnya ternak kita, apakah itu unggas atau ternak yang lain gitu. Silahkan gitu ya. Pokoknya cari yang Anda semuanya memang tertarik. Karena syaratnya di dalam metode pengajaran kolaboratif dan partisipatif ini adalah yang penting how to work together. Anda itu bekerja bersama-sama happily gitu ya. Ada kalimat terakhir, kata terakhir tadi happily. Jadi dengan berbahagia gitu.
Jadi Anda harus sama-sama senang. Termasuk kalau nanti Anda hari ini saya beri gambaran tentang metode samplingnya. Nah, metode samplingnya itu juga ada macam-macam gitu. Ya, ini saya terpaksa harus menginaktifkan ini. Anda tinggal suara saja ya. Mau dimaklumi, saya agak menjadi ahli hisab ini kelompoknya Prof. Budiman. Jadi biar nggak kedapatan di kamera yang dijadikan dokumennya jurusan gitu. Jadi saya pakai. Nggak apa-apa kan, saya kelihatan santai. Nah, saya di santai itu juga kalau dilihat backgroundnya itu di foto saya itu juga di peternakan. Peternakannya di mana teman saya bekerja bertanggung jawab mencampur makanannya, dan yang mengagetkan suatu saat beliau juga cerita, walaupun makanan sudah tak campur, wes menurut saya itu steril, ternyata itu loh masih ada saja endoparasit yang tertular gara-gara makanan gitu, masih ada di tempatnya di Blitar itu. Nah, saudara sekalian, setelah kelompok itu menentukan ada macam-macam. Pak, di rumah saya itu kebetulan ada burung lovebird, Pak. Burung lovebird itu. Saya kok peduli kepada ektoparasitnya. Siapa tahu ada, karena buktinya apa? Buktinya dia itu didis gitu ya. Didis itu mencari kutu gitu loh. Grooming gitu, mencari kutu. Berarti kan ada kutunya. Nah, nanti gimana caranya kalau pengen mencari ektoparasitnya lovebird? Nah, setelah saya beri gambaran tentang sehingga Anda nanti memilih ektoparasit, mau melindungi binatang yang Anda lindungi itu apa, maka maka tiba saatnya saya cerita tentang metode samplingnya. Nah, dan Anda di dalam kelompok selain menentukan, mari kelompok kita melakukan penelitian kecil tentang ekto atau endoparasitnya hewan apa. Nah, metodenya nanti ini gitu. Nah, jadi siang ini selain Anda mendapat gambaran kasar secara makro dari saya, tugasnya adalah hunting literatur, dan itu gampang sekali. Ukurannya hanya detik, Anda sudah dapatkan karena lewat internet semuanya serba mungkin. Dulu saya mempunyai buku itu, kalau nggak salah bukunya sudah tak persiapkan. Saya izin sebentar ngambil buku itu, nanti saya tunjukkan. Ya, sudah ketemu. Saudara sekalian, saya sudah kembali lagi. Pada waktu Anda bisa membayangkan angan-angan saya suatu saat mengampu mata kuliah parasitologi. Itu saya bangun sejak tahun 90 berapa ya? Sebelum 93. Tahun 88. Anda lahir tahun berapa coba? Ayo, Mas yang di depan ini siapa namanya? Mas Yudhistiro Ibrahim. Lahir tahun berapa Yudhistiro? Enggak, tahun 2000, Pak. Wah, berarti saya mempunyai imajinasi, membayangkan nanti saya ngajar parasitologi itu Anda belum terbentuk ya Mas Ibrahim ya. Ayesa Patmana Ranti, lahir tahun berapa Ayesa? Saya 99, Pak. 99 ya Allah. 99 itu saya sudah mantu dua-duanya itu. Jadi sudah ya 99 itu umur saya sudah berapa ya? Sudah 39 lebih 49 saya sudah tahun itu. Ya. Jadi saudara sekalian, saya pada waktu itu waktu nggak sehat. Saya pada waktu itu mendapatkan buku bagus sekali, dan buku itu selalu saya tulisi. Ada kesan di buku itu bahwa kalau saya membeli itu mesti ada tulisannya. Tulisannya itu
ini akan saya pertimbangkan untuk apa begitu. Nih, kebetulan biasanya selalu ada kegiatan nggak? Waduh, kayak Tora. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Kayak kenaan background-nya gitu, Pak. Oh gitu ya, kayak jadi background kalian ya. Nah ini dia, tak tempelkan tubuh saya. Ini buku. Ya, sudah terlihat, Pak. Warna oranye. Ya, buku ini dari samping itu sudah ada. Dari samping ini sudah ada halaman-halamannya. Halaman berapa sampai berapa itu dipisahkan di sini. Nah, lihat nggak? Oh, ini nempel saya. Tempelkan seperti tadi. Ini dia. Ini di ujung sini itu ada tulisannya. Ekto atau endoparasit pada apa? Saya bacakan. Saya bacakan ininya. Apa? Yang pertama itu metode samplingnya. Kemudian parasit pada kucing dan anjing, parasit pada babi, parasit pada keledai, parasit pada pokoknya semua binatang yang memamah biak. Jadi memamah biak. Parasit pada kelinci, marmut, kemudian kelompoknya tikus. Kemudian parasit pada burung, parasit pada eagle itu landak, pada landak, parasit pada ikan, parasit pada reptil dan amfibi. Ini biasa, Bu Ida pernah dapat proyek. Parasit pada lebah. Kelompok lebah itu juga ada parasitnya. Itu. Jadi dan pernah dapat konsultasi Bu Ida itu ada orang membawa lebah. Kelompok lebah itu sakit gitu ya. Nah, itu diduga ini ada parasitnya. Parasit pada apa begitu. Nah, daripada saya batuk-batuk lagi, saya akan treatment. Nggak apa-apa. Nah, itu parasit pada lebah itu ada ternyata. Ada hewan kecil-kecil dari kelompoknya Acarina itu yang menjadi memparasiti lebah. Dia itu makan cairan hemokulnya lebah itu tadi. Jadi Anda bisa membayangkan ya, ono parasit itu ada gitu. Tadi ya. Dan bayangkan ya, dari kelompok ini itu kalau setelah tak bacakan tadi kelompok itu bisa membagi diri pada apa gitu. Dan tidak haram beberapa kelompok tertarik kepada satu binatang peliharaan saja. Misalnya saja, saya tikus kucing rumahan Pak, yang lain kucing kampung saja yang ada di sekitar rumah Pak, kucing liar itu. Yang lain ini khusus kucing peranakan Pak, yang lain adalah anjing gitu. Kalau misalnya ada yang beragama selain Islam, pengen meneliti anjingnya, dia penyayang binatang ya begitu. Yang lain pada burungnya Pak, terserah burung. Burung sungguhan maksudnya, burung yang disangkar itu lovebird, burung terkuku, burung apa yang kayak gitu. Terus kemudian yang lain pengen meneliti apa. Nah sekarang dia pasti mempunyai, kalau nggak endo ya ektoparasit. Anda tinggal pilih gitu ya. Kalau mau endoparasit juga nggak ada masalah. Seneng rasanya itu. Saya dulu praktikum pada waktu belum berbentuk mini riset ini, praktikum wajibnya itu melihat endoparasit pada ususnya ayam. Anda membedakan ayam kampung sama ayam sayur yang dipelihara dipelihara di baterai. Sementara ayam kampung kan ya sobo kampung toh, kemana-mana di kampung kayak begitu. Nanti sama-sama meneliti dua itu, luar biasa. Banyak menemukan cacing ternyata. Bahkan yang tidak tahu, Pak, saya kok kelompok saya itu menemukan seperti serpihan, seperti serpihannya raffia, Pak. Loh itu bukan raffia itu. Itulah cacing pita. Coba dilihat
potongan itu ditaruh di atasnya dek gelas dan kemudian objek gelas dan kemudian dikasih air, ditutup dengan objek gelas biar kalau memang memipih itu pipihnya tertekan dorsi ventral gitu ya, tertekan dari punggung ke arah ventralnya. Begitu dilihat, lu iya Pak ternyata beruas-ruas, tapi kepalanya mana ya? Itu nanti 3 bagian yang jadi harus perjuangan kita mencari kepalanya karena identifikasi cacing pita itu dari skoleknya, dari kepalanya. Itu ada di kampung apa, di ayam kampung, khususnya ayam kampung kita saumbro itu. Jadi kalau ada, tapi jangan karena itu tidak berbahaya bagi manusia, ya jangan menjadi jijik terus akhirnya yang dulu suka jeroan, suka keripik ususnya ayam itu sekarang menjadi tidak suka. Sudah digoreng kok, sudah dibumboni, sudah direbus, sudah digoreng, sudah mati dia, jadi nggak ada masalah. Malah kalau misalnya ada pun ada tambahan protein berasal dari cacing itu tadi. Jijik Pak Bagio. Ya, tapi insya Allah kalau yang sudah dikeripik itu ya sudah hilang. Nah, Pak Bagio, selama ini kan yang dibicarakan ekto dan endoparasitnya untuk hewan, Pak. Bagaimana kalau untuk tumbuhan? Sebenarnya saya inklusif di dalam ini adalah penyakitnya tumbuhan juga. Kenapa tidak? Ada parasit pada tumbuhan. Itu mulai dari jamur juga boleh, juga ada parasit yang memakani. Jadi misalnya ada cacing yang suka memakani akarnya kentang, namanya kelompoknya penyakit puru akar, bukan penyakit, jadi parasit puru akar gitu. Jadi akarnya kentang ini banyak yang dimakan oleh siapa? Oleh kelompoknya nematoda. Nah, ada nematoda yang menyerang padi sehingga hamparan padi itu ada flek-flek pucat begitu. Ada sekitar 1 meter dengan diameter 1 meter yang atau diameter yang tidak beraturan 1 meter kok pucat, dari situ mesti ada nematodanya. Begitu juga boleh, tidak ada masalah sebenarnya kalau ada yang tertarik gitu ya. Boleh-boleh saja, dan nematoda di tanah ini banyak sekali kita dapatkan. Dengan mudahnya kita akan dapatkan yang seperti itu. Nematoda di tanah, apakah dia nanti kita bedakan yang hidup bebas atau yang parasit. Parasitnya apa dia nanti? Nah, itu yang akan menjadi. Hanya saya juga tidak menentang kalau misalnya hampir semua atau semuanya itu memang tertarik parasit pada binatang gitu. Seneng sekali, monggo. Melakukan penelitian yang seperti ini juga menjadi enak gitu ya. Ada kelompok yang tidak jijik gitu. Pak, saya tak mencoba melihat telurnya cacing yang masih belum menetas yang ada pada telepongnya sapi, Pak. Oh, boleh, silakan gitu ya. Atau mencoba melihat artefak-artefak cangkangnya cacing yang sudah menetas, yang tersisa pada saat dibuang bersama dengan fesesnya kambing, Pak. Boleh. Yang kayak gitu juga boleh. Murah sekali itu juga. Karena hanya mencari telepongnya saja gitu. Jadi kalau pengen yang masih infektif, jadi telurnya itu masih belum banyak menetas, maka harus mencari feses yang belum difeseskan. Orang Jawa ngomongnya tai enom gitu ya. Feses yang masih muda, yang belum difeseskan. Caranya bagaimana? Ya harus kita mengambil gitu. Mengambil dari dalam perutnya lewat duburnya itu tadi, lewat dengan sarung tangan begitu, seperti orang dari kedokteran hewan dan dari peternakan lewat sarung tangan, dengan tangannya begitu, dengan tangannya dikasih sarung tangan gitu, itu dimasukkan, dan di pagi hari sebelum dia itu biasanya mengeluarkan feses yang awal di pagi hari itu, masih punya feses yang masih muda di dalam perutnya itu, dirogoh gitu, dimasukkan masuk serot gitu, kemudian di tangannya sengaja dibeginikan biar menggegem sesuatu, kita tarik lagi ke atas.
tarik lagi. Kalau nggak sakit ya memang sedikit sakit, tapi ya dikasih vaselin atau apa begitu sehingga tidak menyebabkan iritasi, tidak melecet pada tubuhnya si binatang itu. Dan binatangnya ya Anda buasa tangannya Mas Yudhistira, gede, leboknya pedet sing cilik, ya kasihan itu pedetnya. Nyari yang babon yang besar, tangannya Mas Yudhistira masuk, nggak ada masalah. Kepalanya anaknya saja lo bisa keluar dari situ, tadi ya kita bisa. Nah, metode sampling sudah sekalian, ada banyak metode sampling. Tergantung metode samplingnya itu, hewannya, parasitnya itu masih ada di dalam tubuh atau sudah ada di luar tubuh. Kalau ada di luar tubuh, berarti memakai kaidah ektoparasit yang sedang hidup bebas atau endoparasit tapi sedang dalam keadaan hidup bebas di alam. Ingat, Anda harus mempelajari siklus hidupnya juga. Dalam siklus hidupnya parasit yang menjadi ekto maupun endoparasit itu ada saatnya atau ada jenis yang dia itu hidup bebas di tanah biasa. Dan pada saat tertentu dia makan makanan yang ada di sana, dalam perkembangannya dia suatu saat sudah membutuhkan darah untuk berperan sebagai parasit. Nah pada saat itu dia mulailah mencari-cari calon inangnya. Nah kebiasaannya parasit yang masih hidup bebas tapi sudah membesar, masuk umur sehingga dia harus menjadi parasit. Kalau tadi kan parasit tapi dalam keadaan hidup bebas. Ini parasit yang harus mencari inangnya. Dalam mencari inangnya itu dia mempunyai semacam memory cell, mempunyai ingatan gitu ya, bahwa dia hanya mencari objek yang berwarna gelap. Lebih-lebih objek yang berwarna gelap yang bergerak-gerak di sekitar tanah. Atau ngelembreh di tanah, bergerak-gerak di tanah. Gitu. Wong yang tidak bergerak saja, pokoknya berwarna gelap, dia tertarik ke situ, menganggapnya itu adalah calon inangnya. Maka Anda juga bisa memakai berbagai metode untuk itu. Menangkap mereka. Nah, pada saat ada ektoparasit yang dalam keadaan hidup bebas tapi dia sudah mulai mencari inangnya tadi, maka dia akan mencari inang yang berwarna gelap. Dari situ timbullah satu metode namanya black plate. Plate itu lempengan, black itu hitam. Berarti lempeng hitam. Di lab ekologi kalau nggak salah masih ada atau sudah dipindah ke biodip di atas. Mulai semester ini lab kita di atas sudah mandiri, terpisah dari lab ekologi. Jadi alhamdulillah perjuangannya Bu Ida yang merintis. Ya kita semua, tetapi yang berjuang di garis depan itu Bu Ida. Nah, saya waktunya ngerokok lagi. Nah, saudara sekalian, black plate ini hanya betul-betul lempeng hitam yang kita beli ya berupa porselen atau keramik yang untuk ubin itu yang berwarna hitam. Ya besarnya, lebarnya ya 30 kali 30 itu. Nah, kita ambil satu, kita lempar saja ke rumputan begitu ya dengan jarak 2 meter, kita biarkan dan kita tunggu dari waktu ke waktu, maka akan ada arthropoda yang mendekatinya. Kalau kita bersihkan dalam keadaan bersih, mengkilap begitu, kita akan tahu kalau ada satu noktah saja itu bergerak dari tepian menuju ke situ. Hanya syaratnya tidak boleh diterik matahari. Ingat, warna hitam ini kan menyerap panas. Jadi kalau dia terkena terik matahari, dia akan menjadi panas. Nah ya percuma, hewan-hewan yang datang karena warna hitamnya itu tadi, begitu sampai di situ kok kerasa panas, ya dia akan lari lagi. Oleh karena itu, ini karena kelemahannya black plate tadi, black plate metode sampling memakai black plate gitu, lempeng hitam. Nah di lempeng hitam ini nanti
karena kelemahannya kalau terkena sinar matahari dia menjadi panas, maka Anda mengoperasikannya, memakainya, menggunakannya tidak boleh di tempat panas, harus di tempat rindang, begitu ya, di bawah kanopi tertentu, gitu. Sehingga pada waktu kita lempar ke situ, kita biarkan, maka dia tidak menjadi panas karena terik matahari itu tadi. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita akan bisa melihat kalau ada hewan datang ke situ ya sudah kita ambil. Kita ambil caranya bagaimana? Ada kuas kecil yang untuk cat air itu kecil gitu, kecil banget itu, kita mut gitu ya, kita masukkan ke mulut kan basah karena liur kita atau karena basah itulah maka ujungnya bisa ditarik menjadi lancip begitu. Lancipnya itu kita tutulkan ke noktah yang sedang bergerak tadi. Maka dia akan lengket di situ dan kita masukkan ke botol flakon kecil saja yang transparan juga yang sudah berisi fiksasi, larutan fiksasi. Biasanya kita pakai alkohol sajalah 70% atau alkohol kita beli di apotek itu 7% abrakadabra itu banyak gitu. Biasanya untuk membersihkan kuku dari kiteknya ibu-ibu. Nah, dengan demikian kita akan dapat dari waktu ke waktu. Jadi mengoperasikan black plate-nya itu juga sudah ada skripsinya untuk itu. Jadi penelitian untuk itu juga sudah biasa dilakukan di bidang kesehatan. Jadi silakan. Itu menangkap ektoparasit yang dalam keadaan hidup bebas tapi sudah mulai mencari-cari inangnya yang berwarna gelap. Nah, tadi saya cerita bahwa inang yang mulai mencari ektoparasit yang sudah mulai mencari inangnya yang berwarna gelap tadi, dia tertarik kepada objek berwarna gelap, apalagi kalau objek itu bergerak. Sehingga ada metode yang berikutnya, namanya metode the moving flag. Flag itu bendera yang sedang digerakkan. Jadi kita membuat bendera ditalikan pada satu batang yang 1 meter gitu, ya, satu stalk atau tongkat 1 meter begitu, dan ditalikan seperti seperti mau dikibarkan gitu. Tapi kita tebarkan di atas tanah dan kita tarik. Dan benderanya mohon yang berwarna hitam pula. Ingat ya, sifat mereka itu tertarik kepada warna gelap dan apalagi yang bergerak. Terpaksanya kalau memang punya dobelan, Mbak Wanda ini dipinjam aja itu jilbabnya itu. Nah, pakai jilbab yang lain, jilbab yang itu dipakai ditali dengan karet saja di satu batang tongkat begitu, ditali-tali begitu, ada 2 ujung ya, nanti ditempelkan di tanah, ditarik pelan-pelan seperti itu. Nah, jadilah dia sebagai pengganti bendera yang sedang digerakkan, the moving flag. Flag itu bendera, moving sedang dalam keadaan digerak-gerakkan, menempel di permukaan tanah. Nah, setelah ditarik sekitar 2-3 meter gitu, langsung dibalik semuanya, anggota kelompok langsung mencermatinya lewat dengan mata telanjang maupun memakai loupe, memakai kaca pembesar. Di situ Anda akan tercengang, sudah mulai ada hewan-hewan yang nempel di situ. Itulah yang dimaksud dengan ektoparasit yang sudah mulai mencari-cari objeknya yang berwarna gelap dan bergerak. Jadi metode yang kedua adalah the moving flag itu tadi. Itu kalau mencari yang hidup bebas. Nah, Anda juga diizinkan kok memakai misalnya pitfall trap seperti yang kita kenal pada waktu praktikum di ekologi, boleh. Memakai yang tidak pitfall trap, memakai barless aparat juga boleh, tidak ada masalah. Metode-metode yang kita kenal juga boleh, tapi yang baru-baru ini juga mohon. Metode berikutnya adalah, saudara sekalian, Pak, itu kalau yang hidup bebas, kalau masih melekat, masih ada di objeknya, di kucingnya gitu Pak, gimana caranya? Ya, yang paling sederhana, Anda memakai sisir dengan combs method, dengan memakai sisirnya serangga. Ya disisiri, ada sisir yang lembut sekali.
namanya kalau di desa namanya serit gitu ya. Biasanya orang membeli serit itu untuk menyisiri rambut anak-anak yang masih mempunyai kutu. Kalau untuk mahasiswa kayaknya karena hampir 2 hari sekali keramas gitu, apalagi kalau kita kuliah luring seperti ini. Luring seperti ini begitu sampai di rumah kan diwajibkan mandi ya. Apalagi ya, begitu mandi keramas ya sudah, sering kali keramas, rambutnya orang modern, anak-anak modern ini sudah tidak ada dengan zaman dulu. Nah, zaman dulu itu saking banyak kutu itu akhirnya sampai ada sisir yang lembut sekali yang dipakai untuk nyisirnya rambut. Saking lembutnya itu, kutu itu juga tersangkut di sisir itu. Nah, dengan membeli sisir itu, namanya serit, juga istri binatang, terutama adalah kucing, anjing, kelinci, atau marmut yang kita miliki. Nah, Anda harus belajar sungguhan. Tempatnya yang paling banyak itu di mana ya? Apakah di punggungnya, apakah di perutnya, apakah di ketiak-ketiak tangan-tangan dan kakinya, apakah di lehernya, apakah ada di sekitar telinganya? Semuanya harus, kalau kita mau biasa mengelus-elus kucing itu, kita akan tahu kok di mana tempatnya kutu itu berada. Nah, jadi disisiri begitu total. Total. Dengan berbagai kelemahannya gitu. Saudara sekalian, batuk saya sudah mulai datang. Saya akan tuntaskan metode berikutnya. Metode berikutnya adalah metode sedikit menyiksa. Menyiksa hewan yang akan kita lindungi, sedikit saja ada siksaan, nanti kita kasih hadiah. Gitu. Kucingnya atau marmutnya atau kelincinya itu kita masukkan dalam suatu ember, embernya itu ada cairannya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam, ada airnya gitu. Kita tenggelamkan, tapi bagian hidungnya tidak, jadi dia masih bisa bernapas. Ya rada dipaksa begitu. Anda bisa membayangkan, berarti seluruh tubuhnya kan basah kuyup toh. Nah, kalau basah kuyup berarti kalau ada serangganya, kan serangganya itu tidak bisa bernapas. Kalau pengen bernapas ya dia harus melepaskan dari inangnya tadi, lepas sehingga dia akan lepas dari situ dan akan kambang, akan mengapung di permukaan air itu. Nah, itu namanya metode wash method atau dip method. Dip itu mencelupkannya, wash itu mencucinya, gitu ya. Monggo yang kayak begitu dia, tidak usah dikasih deterjen dalam hal ini ya, karena kita tujuannya untuk mengapungkan, gitu. Atau terkenal juga ini metode disebut dengan metode apung, saudara sekalian. Biar objeknya itu lepas dan mengapung. Caranya agar mengapungnya itu segera mengapung ya, tidak melayang-layang saja di tengah-tengah air, tidak di atas tapi tidak di bawah, hanya melayang saja. Itu berat jenisnya dari cairannya tadi ditambah, diperhebat. Caranya bagaimana? Ya yang paling murah, kasih saja garam. Dengan garam itu nanti ya Anda pernah dulu main-main di SD atau SMP gitu ya, telur itu dimasukkan ke air gitu, ada yang ya tergantung dari telurnya, ada yang tenggelam, ada yang melayang saja, ada yang terapung kan. Nah, pada waktu yang tenggelam itu ditenggelam, biarkan aja dulu main-mainnya fisika atau kimia waktu itu, akhirnya airnya itu ditambah garam, diaduk, tambah garam diaduk. Aneh tapi nyata, telur yang tenggelam tadi makin lama makin mengarah ke atas dan pada akhirnya mengambang di permukaan. Karena apa? Karena berat jenis cairannya menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan satu. Kalau air kan, air biasa kan bijinya berat jenisnya kan satu. Nah, dengan menambah berat jenisnya itu, maka objek yang
dulunya itu tenggelam menjadi mengapung gitu. Ya, itu caranya agar segera mengapung. Ya, tadi harus pakai garam yang bagus biar apa ya, kotorannya yang ada di garam itu tidak mengganggu kita membantu kita dalam mengamati untuk memisahkan ini kotorannya garam atau ini memang ektoparasitnya itu tadi. Insya Allah kalau Anda mau melakukan seperti ini, telurnya pun juga, telurnya ektoparasit pada kucing, pada ayam, pada burung itu juga ikut ngambang di atas, ya, di atas permukaan. Yang kayak gitu itu boleh. Metode langsung, tadi hand sortir, kalau memakai hand sortir dulu gitu ya, Bu Endang, Pak Hardono, Bu Ida sering, Prof. Amin Laksono itu bisa, Prof. Catur juga sering biasa memakai hand sortir biasa. Itu juga boleh, tapi harus dibutuhkan mata yang jeli dan pinset yang bagus untuk mengambil ektoparasit itu tadi. Kalau ada kelompok yang tertarik, Pak, saya itu punya kambing, Pak. Nah, tidak jarang kambing itu digigit oleh orang desa, ngomongnya lalat pita. Ada lalat dari kelompoknya Glossina yang sukanya menggigit darah, menggigit dan menghisap darah. Boleh yang kayak begitu, Anda memakai jaring serangga biasa. Jadi mengekspos binatang ternak Anda di suatu tempat, ditunggu dari waktu ke waktu. Sekaligus dalam penelitian ini Anda nanti bisa menentukan, Pak, saya ingin menentukan apakah Glossina atau lalat yang berperan sebagai ektoparasit yang menghisap darah tadi datangnya paling banyak jam berapa. Jadi saya langsung dapat data, saya akan mengamati antara jam 7 sampai 7.15. Nanti ada lagi jam 8 sampai jam 8.15. Demikian dalam satu hari itu saya akan dapatkan lalat itu. Yang penting dia hinggap langsung kita ada. Nah, upaya Anda berikutnya untuk mengidentifikasi yaitu menangkapnya dengan jaring serangga itu tadi. Begitu dijaring dapat langsung diidentifikasi dari kelompoknya itu tadi. Itu juga sangat-sangat boleh gitu ya. Pak, nyamuk itu kan juga parasit, Pak. Kan boleh saya ada satu kelompok yang melakukan penelitian tentang nyamuk. Oh, sangat boleh, itu nanti akan menjadi bimbingannya Bu Zulfaidah Penatagama itu yang sampai disertasi doktornya saja juga tentang itu. Juga kita mempunyai promotornya Prof. Amin, co-promotornya Bu Ida dan saya membimbing seorang mahasiswa S3 dari Aceh yang meneliti juga berbagai nyamuk yang ada di sana itu tadi. Boleh, karena nyamuk itu akan menjadi vektornya parasit, endoparasit. Salah satunya itu adalah penyakit kaki gajah. Cacing yang menyebabkan kaki ini membesar banget sampai seperti kakinya gajah. Nah, itu juga bahaya banget gitu. Oleh karena itu, monggo kalau ada kelompok yang monggo, pokoknya nyamuk ya boleh, terserah nanti Anda metode yang dipakai. Tolong didiskusikan dengan teman-teman Anda semuanya, jangan memakai metode yang mahal. Carilah metode yang murah, mudah tapi sudah ilmiah. Monggo, sehingga Anda di kelompok Anda masing-masing, di kampung Anda masing-masing, itu sudah bisa melakukan penelitian dengan baik. Ya, jadi silahkan didiskusikan. Hari ini saya tunggu sampai jam 12, masing-masing kelompok diwakili oleh salah satu yang menulis WA ke saya, lewat WA saja. Dan jangan ditulis sebagai attachment, ditulis di WA saja, biar saya nggak repot gitu ya. Pak, judul saya ini Pak, hewan anggota kelompok saya ini kelompok berapa, kami pengen melakukan penelitian mini riset tentang ektoparasitnya hewan ini, metode yang akan kami pakai adalah ini. Nah, akhir dari malam ini saya akan dapatkan semuanya itu dari Anda. Nanti tetap
mohon saya dimasukkan ke WA grup Anda, nanti saya akan memberi masukan satu persatu. Kalau nggak salah kelompoknya ada 8 atau 9 ya, Mbak Wanda? Halo di Wanda. Masih mute, masih mute, Man. Ya, Iya, Pak. ada berapa? Kalau jumlah kelompoknya kemarin saya agak lupa, tapi anggotanya itu ada 3, Pak. Maksimum 3 ya. Berarti ya kalau ini ada 48 ya 48 dibagi 3. Berarti berapa? Ada 18 kelompok ya. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kelompoknya memang dibuat kecil karena ini saran dari asesor yang datang memberi saran kepada kita. Kelompoknya tidak boleh lebih dari 3, sehingga Anda bisa bekerja dengan sangat-sangat intens gitu ya. Diawasi dengan intens juga oleh asisten dan dosen. Ya, ini malam ini saya akan dapatkan, kelompok kami akan meneliti ekto atau endoparasitnya hewan yang bernama ini di mana, dan metode sampling yang saya kembangkan adalah ini, gitu ya. Ingat, nanti orisinil bisa. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah kelompok itu pasti akan didapatkan nilai yang penting Anda nampak kompak, nampak bisa berkolaborasi dan berpartisipasi satu sama lain, gitu. Ada kelompok mahasiswa, Pak, saya tertarik kepada anak pondokan, Pak. Kutunya itu loh Pak, buahnya gitu ya, monggo kalau memang seperti itu. Tapi harus dirahasiakan loh ya, karena itu aib. Karena itu adalah rasa malu dari pondok itu. Saya bahkan pernah kok mempunyai mahasiswa bimbingan S3 di satu pondok pesantren besar sekali yang masih ada kadas dan kudisnya. Tapi ya harus kita rahasiakan, tidak boleh nampak ini pondok pesantren mana gitu nanti, karena ini ada sangkut pautnya dengan nama besar, romo kiainya, nama pondok pesantrennya, gitu kan, kayak begitu. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan 2 saja. Kalau memang masih ada, setelah ini saya tutup, nanti kita diskusi lewat WA Group. Nama saya, nomor HP saya silakan dimasukkan ke ini. Ya, ada Mas Alif Eka, ada Wanda, ada Yudhistira. Tak potret sekali lagi. Saya juga akan nongolkan wajah saya. Wah, langsung Mas Alif nongol wajahnya. Kelihatannya ganteng sekali nih. Sudah lama nggak nongol di kampus ini ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Nah, itu sekilas dari apa metode yang bisa saya ceritakan. Masih ada metode-metode yang lain lagi. Silahkan di metode sampling method gitu ya, sampling method in parasitologi gitu. Itu nanti akan Anda dapatkan bagus sekali. Ya, buku saya. Nah, ini dia buku saya. Oh, harus melekat ke saya tuh bukunya. Pak tunjukkan halaman-halamannya misalnya untuk ini dia. Kalau parasit yang ada di langsung dicotokkan gambarnya, gampang sekali. Parasit yang ada di keledai sama kuda, kayak gini, ektoparasitnya itu. Nah, jadi semuanya ada yang saya sebutkan, binatang yang harus dilindungi tadi apa, semuanya ada di situ. Jadi tinggal mencotokkan gambarnya. Nah, sekarang jauh lebih enak sekali. Semuanya yang ada di situ itu ada di internet. Jadi Anda dari manapun, di mana Anda berada itu dengan mudahnya melakukan identifikasi. Jadi, dan jangan saya paling bertanggung jawab untuk mengimplementasikan buku ini, gitu. Jadi Anda kalau sudah dapat hewannya, jangan segan-segan konsultasi ke saya, kirim gambarnya, saya akan menghakiminya, dan nanti Anda harus wajib menulis referensinya.
Tidak ada buku yang lebih baik dari ini sampai sekarang. Ya, terima kasih. Habis ini langsung kerja, dibentuk kelompok sendiri-sendiri, ya, disepakati dengan kebersamaan bahwa tunjukkan bahwa Anda memang sepakat semuanya, 3 orang sepakat bahwa kita melakukan penelitian ini. Tahun yang lalu, saudara sekalian, tahun yang lalu itu tak ceritakan ada seorang dari Gresik yang kebetulan punya kolam, dan dia mengamati. Dulu itu kalau kami berhasil menangkap ikan gurame, Pak, guraminya itu selalu ada ektoparasitnya. Ya, ada di sisik-sisik gitu, di antara sisik-sisiknya itu ada seperti kapas gitu. Ternyata itu memang ada ektoparasit, dan itu dari jamur, dari kelompoknya Saprolegnia gitu. Ya, kebetulan dia juga begitu. Ada yang suka pengen murah, ya. Kita membeli ikan lele. Ikan lele, dia bernapas dengan insang dan alat bantu napas namanya arborescent organ. Diambil insangnya itu. Insangnya itu diambil, terdiri dari seperti daun seperti sisir begitu. Seperti sisir, namanya ada lamella branchiatanya. Jadi ada lembaran-lembaran insangnya. Nah, itu digunting, diiris dengan silet di atas, itu tempelkan di objek gelas, dikasih air, nanti dilihat di bawah mikroskop, nanti diiris dengan silet, dipotong dengan silet. Masing-masing lamella branchiatanya itu dilihat. Kita akan tercengang. Di masing-masing lembaran insangnya itu ada ininya, ada cacingnya sudah. Jadi cacingnya itu memparasiti di masing-masing lamella branchiatanya itu. Nah, itu juga ada di sini. Nanti saya tunjukkan bentar. Mumpung saya cerita seperti ini. Yang ada di Fisher. Jadi kelompok di ikan. Kemudian gambarnya ada di lamella branchiatanya. Ini dia. Bentuknya seperti ini. Kalau dibesarkan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, bagian ininya nempel di lembaran insangnya itu. Jadi tumbuh seperti apa ya? Ya seperti tumbuh berdiri kayak gitu. Tapi hanya tadi satu lembaran ada 1, atau 2, atau berapa gitu. Ini betul. Ada lagi. Dan masih banyak lagi saudara sekalian. Belum lagi kalau ya batuk saya sudah datang, jadi karena sudah terlalu banyak berbicara ini tadi, jadi saya harus istirahat. Terima kasih atas kesempatannya di kuliah hari ini. Saya tutup sekian. Ingat, Anda semuanya harus sehat, ya. Ya, apa caranya diupayakan. Anda setelah malam nanti, ya, saya akan mengomentarinya langsung besok begitu. Besok tak komentari satu persatu, masih di dalam WA grup itu, sehingga semuanya bisa membaca miliknya siapa, dikomentari apa oleh Pak Bagio. Dan Anda harus langsung membuat juga. Waktunya mulai dari besok sampai kuliah apa? Membuat, tapi semuanya dibuat sederhana saja, ya. Misalnya judul ada di lembar pertama, separuhnya lembar pertama itu ada latar belakang, itu separuhnya saja. Kemudian ada persis kalau kita membuat skripsi tapi mini semuanya, buat kayak begitu. Nah, nanti yang agak panjang itu pada waktu Anda menulis tinjauan pustaka. Bolehlah agak panjang karena tidak ada jeleknya, karena itu nanti dipakai untuk membuat laporan nanti. Ya, insya Allah Anda akan bisa membuat seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Dengan bahagia imunitas kita tetap terjaga. Dan
Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.